Sebuah perumahan bernama Gria Asri Klaster Mahoni di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, tampak seperti perumahan pada umumnya. Tenang, rapi, dan dihuni keluarga-keluarga pekerja keras. Salah satunya adalah keluarga kecil Pak Ahmad Rojali dan istrinya Ibu Sutiati. Setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya mereka dikaruniai seorang putri kecil yang menjadi cahaya hidup mereka. Namanya Ratifa Rafsanjani Ahmad, usianya baru 3 tahun saat itu. Umur di mana tawa seorang anak masih polos dan penuh rasa ingin tahu. Di mata para tetangga, pasangan ini dikenal ramah. Selalu menyapa, selalu sopan, dan yang paling disegani, kerja keras mereka. Pagi berangkat, maghrib baru pulang. Pak Rojali bekerja sebagai sopir pengantar barang di Tangerang, sementara Bu Suti menjadi buruh pabrik di Kabupaten Serang. Sepasang orang tua yang membanting tulang demi masa depan anak semata wayangnya. Namun siapa sangka sebuah pertemuan singkat dan tidak disengaja di sebuah konter HP akan mengubah segalanya. Hari itu Pak Rojali dan Bu Suti sedang menunggu HP mereka di servis. Di ruang tunggu yang sama duduk seorang wanita muda. Obrolan kecil pun dimulai dan tanpa disadari berubah menjadi curahan hati yang begitu menyentuh. Wanita itu mengaku bernama Sani, usianya 25 tahun, tinggal di daerah Pabuaran. Ia bercerita dan mengaku sebagai seorang single mom yang berjuang sendirian membesarkan anaknya. Kesulitan mencari pekerjaan, ia bingung harus bagaimana lagi mencari nafkah. Mendengar cerita itu, hati Pak Rojali dan Bu Siti tersentuh. Mereka memang dikenal baik hati dan hari itu, niat baik itu kembali muncul. Ditawarkanlah sebuah pekerjaan sederhana kepada Sani. Kerjanya mudah, hanya menjaga Ratifa selama mereka bekerja. Pekerjaannya tergolong mudah, kata Bu Suti waktu itu. Hanya menemani si kecil di rumah, setelah itu kamu boleh pulang. Bagi Sani, tawaran itu bagaikan secercah harapan. Keesokan harinya ia langsung mulai bekerja dan ternyata semuanya berjalan lebih ringan dari yang ia bayangkan. Ratifa anak yang manis, tidak rewel, tidak nakal. Ia bahkan senang bermain bersama Sani setiap hari. Sementara kedua orang tuanya sibuk mencari nafkah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tak terasa sudah 2 bulan Sani bekerja di rumah itu. Semua tampak baik-baik saja. Selasa 31 Juli tahun 2018 sekitar pukul 10 pagi, Sani keluar dari rumah Pak Rojali sambil menenteng tas yang cukup besar. Baru beberapa langkah seorang tetangga menegurnya. Loh San, mau kemana? Mau pulang Bu, jawab Sani, nadanya terdengar panik. Lah, terus si dedek sama siapa di rumah? Ada omnya di rumah, jawab Sani cepat sambil berjalan tergesa-gesa. Tetangga itu hanya terdiam, tidak curiga lebih jauh, meski gelagat Sani terasa aneh. Sore harinya sekitar jam 6, Bu Suti pulang kerja seperti biasa. Ia mengetuk pintu rumahnya tapi tidak ada jawaban. Perasaannya mulai tidak enak. Ia coba dorong pintu rumahnya dan ternyata tidak terkunci. Rumah sunyi, tidak ada suara Sani, tidak ada suara anaknya. Bu Suti mencari ke setiap sudut rumah memanggil nama putrinya. Namun tak ada jawaban, hingga akhirnya kecurigaannya mengarah pada satu ruangan, yaitu kamar mandi. Pintu dibuka, dan detik itu juga dunia Bu Suti runtuh, sebab di dalam bak plastik besar ia menemukan buah hatinya sudah tak bernyawa. Kepala di bawah, kaki menghadap ke atas. Jeritan histeris Bu Suti terdengar hingga keluar rumah. Tetangga berdatangan, Pak RT segera menghubungi Pak Rojali agar segera pulang. Tak lama polisi tiba di lokasi melakukan olah TKP, membawa jenazah Ratifa ke rumah sakit dan mulai meminta keterangan dari warga sekitar termasuk tetangga yang sempat menegur Sani pagi itu. Sejak saat itu, satu nama langsung mengarah kepada kecurigaan besar. Siapa lagi kalau bukan Sani? Sebab tepat saat korban ditemukan, sosoknya menghilang tanpa jejak. Rabu 1 Agustus tahun 2018, Sani akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Ia diamankan di sebuah saung di Kelurahan Nambo Ilir, Kota Tangerang. Sani lalu dibawa ke Polres Serang untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu di sisi lain keluarga besar mengantarkan jenazah Ratifa untuk dimakamkan di Desa Anyer, Kecamatan Anyar, Serang, Banten, kampung halaman Bu Suti sendiri. Tangis pecah mengiringi pemakaman anak sematawayang mereka, sebuah kehilangan yang tak akan pernah tergantikan. Lalu pertanyaan besar pun muncul, mengapa Sani? Orang yang sudah diberi kepercayaan begitu besar justru dengan tega melakukan hal itu. Apa salah Ratifa hingga nyawanya harus melayang di tangan orang yang seharusnya menjaganya? Ini dia ceritanya teman-teman. Di mata tetangga sekitar, Sani dikenal sebagai sosok pendiam, tak banyak bicara soal hidupnya. Tapi berbeda ketika ia bersama Pak Rojali dan Bu Suti. Kepada mereka berdua, Sani terbuka soal masa lalunya yang kelam, mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dari sang ayah dan juga mantan suaminya.
Cerita itu membuat pasangan ini semakin iba, semakin percaya bahwa Sani benar-benar memiliki masa-masa yang kelam. Namun di balik rasa iba itu, ternyata tersimpan ganjalan di hati Pak Rojali dan Bu Suti. Karena selama 2 bulan bekerja, Sani kerap membawa 3 pacarnya secara bergantian ke rumah majikannya, bahkan hingga larut malam. Sebagai pemilik rumah, tentu Pak Rojali dan Bu Suti merasa risih, tidak enak hati pada tetangga yang bisa saja menjadikannya bahan pembicaraan tingkah laku dari Sani. Pak Rojali akhirnya meminta istrinya untuk menegur Sani, agar tidak lagi membawa pacarnya ke rumah. Bu Suti pun menegur, bukan sekali tapi berkali-kali. Namun tanggapan Sani selalu sama, mengiyakan tanpa benar-benar menghentikan kebiasaannya. Teguran demi teguran itu alih-alih membuat Sani sadar, justru menumbuhkan rasa marah yang tersimpan diam-diam. Bagi Sani, majikannya itu tidak bisa mengerti rasanya jatuh cinta. Ia merasa tidak pernah diberi ruang. Selasa 31 Juli tahun 2018, hari itu hanya ada Sani dan Ratifa di rumah. Pak Rojali dan Bu Suti seperti biasa sudah berangkat bekerja, tanpa tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir bagi mereka melihat putrinya hidup. Rasa marah yang selama ini dipendam Sani masih membekas di hatinya. Ditambah lagi hari itu Ratifa sedang rewel-rewelnya. Sani menyuruhnya tidur dan Ratifa pun menurut, meski hanya sebentar. Tak lama gadis kecil itu kembali bangun, mengajak Sani bermain, bahkan sampai menarik-narik bajunya agar mau diajak bermain bersama. Ratifa kemudian masuk ke kamar mandi, bermain pasta gigi dan air. Seperti anak kecil pada umumnya yang polos tanpa dosa. Sani kemudian menyusul masuk, tapi bukan untuk menemani atau menjaga. Di ruangan sempit itu, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. 1 pukulan mendarat di lengan kanan Ratifa, disusul 2 pukulan lagi ke arah dagunya. Lalu dengan tega, Sani menenggelamkan tubuh mungil itu ke dalam ember setinggi kurang lebih 50 cm dengan posisi kepala di bawah lalu kaki di atas. Setelah memastikan Ratifa sudah tidak bernyawa, Sani mulai berkemas. Ia membawa ponsel milik Bu Suti, juga uang tunai Rp100.000, lalu pergi tepat pukul 10 pagi. Hingga akhirnya seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, Sani berhasil ditangkap di sebuah saung. Ia bersembunyi dari kejaran pihak kepolisian. Dalam sebuah pengakuannya, Sani mengungkapkan bahwa rasa marahnya terhadap teguran Bu Suti soal larangan membawa pacar ke tempat kerja menjadi alasan dibalik amarah yang ia lampiaskan pada Ratifa, seorang anak berusia 3 tahun yang tidak tahu apa-apa. Saya dilarang pacaran sama dia gitu. Emang sering diomelinya? Sering. Dilarang pacarannya di mana? Apa di rumah apa di luar? Di rumah. Maksudnya bawa pacarnya ke rumah? Iya. Sering, Mbak. Berapa kali itu? Seminggu sekali kali. Atau sampai malam barangkali? Gimana? Sampai jam 11 Itu niat mau ngebunuhnya kapan? Pagi hari apa gimana? pagi hari, hari Selasa. Pas paginya. Rumah itu lagi kosong gitu ya? Iya, cuma berdua. Kenapa alasannya kok balasnya ke anaknya? Ya anaknya juga nggak mau nurut gitu Pak. Ini Badung apa gimana? Iya. Rabu 8 Agustus tahun 2018, rekonstruksi kasus ini digelar di perumahan Gria Asri Klaster Mahoni, Kabupaten Serang, Banten. Ratusan warga berkumpul begitu Sani turun dari minibus, mengenakan pakaian berwarna orange, masker menutupi wajahnya, kepalanya terus menunduk. Sorak kemarahan warga menggema, cacian silih berganti terlontar ke arah Sani. Pak Rojali hadir dalam rekonstruksi itu, sementara Bu Suti memilih untuk tidak datang. Mungkin luka itu masih terlalu segar untuk disaksikan kembali. Ada 19 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Sebuah boneka disiapkan oleh pihak kepolisian sebagai pengganti korban, sementara peran Bu Suti diperankan oleh penyidik wanita. Pak Rojali sendiri bersedia memperagakan perannya, termasuk pada adegan ke-8 hingga ke-12. Adegan paling menyayat hati saat nyawa putrinya direnggut. Mengikuti setiap adegan itu, Pak Rojali seolah tak percaya. Perempuan yang ia kenal tanpa sengaja di sebuah konter HP yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri justru menjadi dalang di balik hilangnya nyawa putri satu-satunya. Dia pas sakit, kami yang bantu pengobatannya. Saya kurang apa? Ujar Pak Rojali kepada awak media yang meliput saat itu. Rasa empati yang dulu ia berikan kini berubah total menjadi sebuah kebencian. Ia berharap Sani mendapat hukuman yang setimpal atas apa yang telah ia perbuat. Dan kalimat yang paling menyayat hati datang dari Pak Rojali saat ia menatap lurus ke arah Sani dan berkata, "Nyawa dibalas dengan nyawa." Begitu ucapnya. Hingga penelusuran ini dilakukan, putusan akhir terhadap terdakwa Sani tidak berhasil ditemukan. Tidak ada dokumen maupun informasi resmi yang menjelaskan vonis akhir dalam perkara ini.
Yang dapat dipastikan, jaksa penuntut umum sempat menuntut Sani dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun apakah tuntutan itu dikabulkan seluruhnya, dikurangi, atau justru diputus berbeda oleh majelis hakim? Hingga kini belum diketahui secara pasti. Cerita ini pun selesai, teman-teman. Di balik setiap kasus kriminal selalu ada keluarga yang kehilangan dan ada kehidupan yang tak akan pernah kembali seperti semula. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk mengendalikan emosi, menghargai kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita, dan jangan pernah menyakiti mereka yang tidak bersalah. Apapun masalahnya, sebisa mungkin untuk tidak menghilangkan nyawa orang lain. Ambil pelajaran positif dari kisah ini agar tidak terulang di kemudian hari. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.